teman-teman semuanya, aku ini mau perjalanan naik bis ke Tegal. Jadi kita mau ke gunung. Gunung mana? Check it out. Hai teman-teman semuanya, happy holiday. Ini aku naik bis dari Malang ke Surabaya dulu untuk nemuin teman-teman yang lagi kumpul di Surabaya. Jadi saksikan terus video aku ya, perjalanan ke Gunung Slamet via Guci Kupala. Udah sampai di garasinya Rosalia Indah di Surabaya. Cepet banget bisnya dari Agusari teman-teman. Ini aku lagi nunggu teman-teman. Aslinya bisnya tuh jamnya tuh jam 8 malam. Tapi cepet banget dari Malang. Aku kira ini bakalan lama sih dari Malang ke Surabaya. Ya teman-teman semuanya, dari Surabaya ke Tegal, aku memutuskan untuk bareng dua temanku dari Surabaya ke Tegal. Karena kalau sendirian tuh gak enak teman-teman. Ya kali aku cewek sendiri ya dari Malang langsung ke Tegal sendirian. Jadi aku ngalahin untuk ke Surabaya dulu gabung sama teman-teman. Kalian tahu ini bis ke Tegal sampai sepi kayak gini loh. Hai teman-teman, ini aku sudah sampai terminal Tegal. Ini masih dini hari banget, setengah 4 pagi, subuhan. Terminalnya bener-bener sepi banget. Jadi aku capek. Aku aslinya capek duduk, cuma istirahat dulu. Aku masih nggak tahu kita naik apa dari terminal Tegal. Di situ tuh ada teman-teman, cuma rombonganku aja tuh, ada anak 2. Terus ada yang dari Jateng, anak 3, udah di BC kayaknya. Tapi kita istirahat bentar lah, capek guys. Jadi kita istirahat dulu ya. Nah, kita di terminal ini sebenarnya masih bingung mau naik apa. Aslinya waktu perencanaan pertama itu kita naik Grab teman-teman. Ternyata dari terminal Tegal ke base camp Kupala Edelweiss itu mahal banget. Jadi kita memutuskan untuk dijemput sama temen yang udah di BC, rela jemput ke sini teman-teman. Nah, ini akhirnya kita dijemput. Cuacanya mendukung banget kan, cerah banget, Masya Allah bagus banget ya sunrise-nya pagi hari melihat yang cerah-cerah begini. Jadi semangat kan, kita OTW ke base camp Kupala Edelweiss. Alhamdulillah 1 jam kita sudah sampai di base camp Kupala Edelweiss, jalur pendakian Gunung Slamet 3428 mdpl. Alhamdulillah seneng banget. Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan aku Elbela Jen. Kali ini aku akan naik ke Gunung Slamet via Kupala Edelweiss ini teman-teman. Jadi saksikan terus di perjalanan aku ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran keselamatan dari nabi nggak turun kembali. Doa mulai. Sudah selesai. Bela, go! Ini kita perjalanan menuju pos 1 dari base camp. Alhamdulillah cuacanya cerah banget. Semoga cerah sampai pulang teman-teman. Nah teman-teman semuanya, pendakian kali ini sangat seru sekali karena ditemani dengan Mas Huda, Mas Mon, Rengga, Dani, Mas Joko. Untuk kali ini aku cewek sendiri teman-teman. Harus strong kan? Meskipun sedikit tidak strong. Halo guys. Senyum ya lo. Teman-teman. Dasar narsis.
teman-teman semuanya, ini aku sudah sampai di pintu Rimba Slamet, mendaki Gunung Slamet via Guci Basecamp Gupala nih teman-teman. Untuk dari basecamp ke sini sekitar waktunya 30 menit aja untuk sampai sini. Kalau misalnya naik ojek lebih cepet sih, tapi kita memilih untuk jalan kaki. Semangat terus! Oh iya teman-teman, yang perlu kalian tahu, lewat Guci Gupala ataupun Guci Kompak itu meskipun basecampnya berbeda, itu jalurnya akan ketemu teman-teman sebelumnya pos 1. Bisa dilihat kan tadi ada plakatnya teman-teman. Setelah ini kita langsung ditujukan dengan trek bebatuan. Meskipun tidak panjang, tapi kerasa banget loh teman-teman. Karena kita sendiri ini bener-bener nggak naik ojek loh. Kalau naik ojek sih bisa mempersingkat waktu ya, tergantung kalian mau milih naik ojek sampai pos 1 atau tidak. Kalau teman-teman memang seperti itu, trial senengannya. Jadi aku mengikuti teman-teman, mau naik ojek mau enggak, itu aku followersnya mereka lah pokoknya. Hehe. Semangat terus untuk lihat jalurnya setelah pos 1 nanti teman-teman. Cuaca ini juga terpantau masih cerah ya teman-teman. Dan aku suka banget di jalur Guci Gupala ini, itu masih asri nih teman-teman. Banyak pepohonan yang rindang sekali dan tidak panas. Jadi kalian aman, jangan takut panas di sini. Soalnya nggak akan hitam deh pokoknya. Kita nyampe pos 1 dengan estimasi waktu 1,5 jam dari basecamp teman-teman. Jadi kalau dihitung 1 jam dari Gapura tadi, dari pintu Rimba. Jadi kita istirahat dulu di sini. Mantap. Oke teman-teman, kita memutuskan untuk istirahat dulu di pos 1. Pos 1 ini ada shelternya gini teman-teman. Dan ini pemberhentian ojek ya kalau misalnya kalian naik ojek. Jadi kita istirahat dulu, santai di sini. Sebentar saja tapi. Nah teman-teman, ini ada tulisannya pos 1 Pondok Pinus dengan ketinggian 1500 mdpl. Yuk kita lanjut ke pos 2. Cuaca sementara di pos 1 masih lumayan cerah tapi agak-agak mendung. Begitu. Jam 1 nanti. Orang dolanan dorong. Mate. Aku gak bisa berkata-kata. Cok, enggak baterai. Nah teman-teman, jalur yang ke arah pos 2 terlihat seperti ini, masih terlihat landai ya teman-teman, dan semakin sempit gitu teman-teman. Nah yang perlu kalian tahu, di via Guci Gupala Gunung Slamet ini aku belum menemukan sama sekali pendaki lain atau rombongan lain. Jadi harus tetap semangat. Trekking menuju pos 2. Ini rimbu banget ya teman-teman ya. Jadi bisa dilihat ini jalurnya bener-bener rimbu banget. Tapi cuacanya alhamdulillah sampai ini udah jam 12 kurang 10 itu cuacanya udah masih terpantau cerah. Alhamdulillah kita masih meneruskan ke pos 2 via Gupala Guci. Semangat terus. Oke teman-teman, ini kita istirahat sejenak sebelumnya pos 2. Ini aku udah mulai rada lemes teman-teman karena trek Gunung Slamet ini bukan kaleng-kaleng sih menurutku. Nah, di sini itu sebelum pos 2 itu ada namanya sayur asem. Jadi kalian santai dulu lah di sini teman-teman. Aku ini halangan teman-teman waktu naik ke Gunung Slamet ini hari ketiga. Jadi benar-benar sedikit lemes, tapi harus tetap semangat melanjutkan perjalanan.
di pos 2 makan siang. Karena lapar, akhirnya kita memutuskan makan. Tadi sempat beli di dekat base camp Gupala itu, beli bali telur sama nasi teman-teman, sama telur goreng. Selamat makan. Hai teman-teman semuanya, ini aku sudah sampai di pos 2 Gunung Slamet via Gupala Guci dengan estimasi waktu 1 jam 45 menit. Jadi semangat terus untuk menuju pos 3. Perjalanan ke pos 3. Nah, teman-teman bisa dilihat kan, ini jalannya sudah mulai menyempit dan treknya itu kelihatannya sih landai tapi terus-terusan menanjak teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya mau ke Gunung Slamet via Guci Kupala ini bener-bener harus siapin fisik ya, karena biar supaya tidak drop teman-teman. Antisipasi, jangan lupa bawa P3K setiap kalian naik gunung. Itu aja sih saranku teman-teman. Nah, ini aku akan kasih tahu jalur yang sangat sempit dan tidak terlihat jalurnya teman-teman, hati-hati. Soalnya banyak akar-akar gitu teman-teman. Jadi sering dari aku sendiri dan teman-temanku yang lain itu kasarannya kesandung akar sama keprosok gitu teman-teman. Jadi hati-hati ya. Karena di sini benar-benar jalurnya itu banyak yang tidak terlihat karena ketutup tumbuh-tumbuhan yang tinggi-tinggi teman-teman. Jadi harus safety, kompak sama tim intinya. Akhirnya kita sampai pos 3 dengan estimasi waktu dari pos 2 60 menit nih teman-teman. Jadi kita santai dulu ya. Setelah ini pos 3 ke pos 4 sangat-sangat panjang karena di peta itu tertulis 150 menit. Halo teman. Itu video? Iya. Ini aku lagi makan. Oke teman-teman semuanya, kita istirahat dulu lagi setelah trek yang sangat menanjak dan melelahkan. Di sini benar-benar mentalku diuji banget teman-teman. Karena kenapa? Di satu sisi lain perutku sudah benar-benar sakit dan trouble. Nggak naik gunung aja kalau halangan itu trouble. Apalagi waktu naik gunung. Kalau misalnya biasanya aku naik gunung itu hari ke-4 atau ke-5 itu nggak terlalu sakit teman-teman. Karena ini hari kedua mau ketiga itu bener-bener sakit banget. Tapi alhamdulillahnya teman-teman selalu support aku. Jadi aku makin semangat lah. Meskipun pelan-pelan asal jalan terus. Seperti biasa, aku anaknya kalau jalan itu kalem, pelan, tapi terus gitu sih teman-teman. Kalau istirahat bener-bener yang capek banget. Apalagi kalau misalnya naik gunung ya, momen terbaikku adalah ketika kita melakukan perjalanan bersama teman-teman atau sahabat pendakian dan kita bersenda gurau, makan bersama, melakukan perjalanan bersama. Itu lupa akan segala hal masalah yang ada ketika kita kembali ke rutinitas kita. Jadi semangat terus untuk menuju ke pos 4. Trek sempit, tumbuhan sampai ke badan, duri-duri itu sudah makanan di Gunung Slamet via Guci Kupala ini teman-teman. Jadi kalian harus well prepared dan jangan pakai baju lengan pendek ya, supaya tidak tergores kulit kalian. Setelah pos 3 kita udah berjalan sekitar 1 jaman. Terus kita tadi habis dari pos Ranggon. Setelah itu habis pos Ranggon kan ada campground juga sebenarnya, tapi kita memutuskan untuk camp di pos 4 aja. Sebenarnya posnya ada 5, cuma kita kayaknya ngecamp di pos 4 aja. Jadi nanti malam atau pagi kita langsung gas summit attack.
gas muncak teman-teman. Wow, treknya mantap sih lewat Gupala ini. Kalian harus nyobain, dan yang perlu kalian tahu, rombongan itu cuma ketemu 1 orang, dan itu 1 rombongan, dan itu cuma 2 orang. Setelah itu cuma kita doang. Mantap, kayak private trip deh kayaknya. Tapi alhamdulillah cerah, semangat. Alhamdulillah kita sudah sampai di pos 4 dengan estimasi waktu 150 menit. Itu sekitar 1,5 jam kita sampai di pos 4 dari pos 3 itu teman-teman. Treknya mantap banget, menanjak banget. Jadi buat kalian harus bener-bener disiapin ya fisiknya kalau misalnya ke Gunung Slamet ini. Bonusnya aku mendapatkan view yang luar biasa, yang cantik dan cerah. Alhamdulillah. Kali ini aku menjadi chef. Bikin apa? Bikin apa namanya, pangsit. Apa sih? Sosis pangsit goreng. Sosis pangsit goreng. Iya, gitulah. Woi, ada yang tahu tali enggak? Lihat tali enggak? Tali apa ya? Tali yang mana? Setelah makan tadi malam, aku masak soto dan sosis pangsit dibantu teman-teman. Dan malamnya jam 8 sekitaran kita langsung tidur teman-teman, karena kita tahu fisik kita udah lelah banget kena trek Gunung Slamet via Guci Kupala ini. Dan akhirnya 3:30 subuh itu kita memutuskan untuk summit attack. Dan ini perjalanan ke pos 5 ya teman-teman. Untuk estimasi waktu dari pos 4 ke pos 5 itu sekitar 60 menit. Jadi 1 jam kalian sudah sampai di pos 5 teman-teman. Treknya bener-bener nanjak banget, sempit banget, dan tumbuhan makin rekat banget. Jadi usahakan kalian kalau misalnya mau summit attack bawa jas hujan juga ya teman-teman. Biasanya kita kan nggak tahu di atas hujan atau tidak, supaya lebih safety. Nah ini aku sedikit drop teman-teman, pusing banget, jadi aku minum vitamin dulu supaya lebih semangat. Tepat 5:30 pagi kita sudah di batas vegetasi, atasnya pos 5. Wow, bisa dilihat. Selamat, semangat meskipun lemes. Alhamdulillah kita sudah di atas pos 5. Ternyata pos 5 jarak berapa meter itu langsung batas vegetasi teman-teman. Jadi ini terlihat banget kayak habis hujan gitu ya. Ya emang habis hujan, soalnya waktu aku tidur di tenda jam 12 malam itu terdengar hujan lumayan deras teman-teman. Jadi aku hanya bisa berdoa supaya cerah waktu summit attack-nya. Tapi alhamdulillahnya Allah memberikan kelancaran, memberikan cuaca lumayan cerah untuk kita semua teman-teman di hari itu. Untuk treknya sendiri, awal-awal dari batas vegetasi ini batu-batu besar, kecil, kerikil, dan ada beberapa batu-batu kapur teman-teman. Jadi hati-hati ya, kalau misalnya kalian salah pijakan sedikit itu bisa membuat kalian jatuh teman-teman. Semangat terus untuk menuju puncak Gunung Slamet via Guci Kupala. Satu lagi saran dari aku teman-teman, jangan lupa pakai gaiter ketika mendaki Gunung Slamet via manapun. Karena kenapa? Kegunaan gaiter sendiri itu untuk melindungi kaki kalian dan melindungi sepatu kalian supaya tidak terkena batu kecil-kecil masuk ke dalam sepatu. Kan nanti sayang banget kakinya lecet gara-gara batu-batu ini teman-teman.
Jadi kalian harus well prepared, stay safe ketika mendaki gunung. Dapat setengah perjalanan dari puncak, kita udah sekitar 1 jam naiknya. Treknya batu-batu, pasir, batu-batunya tuh besar-besar teman-teman, jadi harus hati-hati. Jadi usahakan kalau kesini tuh harus pakai gaiter ya, supaya lebih aman. Yuk kita lanjutin, semangat. Masih jauh sih itu puncaknya. Di pertengahan jalan kita memutuskan untuk mengisi perut teman-teman, karena sarapan yang tadi mau ke summit itu nggak begitu banyak, jadi kita bekal roti, keju. Jangan lupa ya kalau summit attack, beberapa dari teman kalian atau kalian sendiri membawa perbekalan cemil-cemilan atau air. Minimal air itu satu orang itu satu teman-teman. Jadi bawa tas kecil untuk perorangan. Supaya kenapa? Ketika kita mendaki gunung kita nggak tahu sifat orang, sifat teman pendakian kalian. Ada yang mau menunggu, ada yang meninggalkan. Tapi setidaknya mendaki gunung lebih baiknya kita saling menunggu, saling kompak, karena puncak adalah tujuan bersama ketika mendaki gunung. Buat apa kita mendaki gunung kalau misalnya tidak sampai bersama juga? Jadi seperti itu ya teman-teman. Tetap semangat untuk kalian yang mau ke Gunung Slamet via Guci Kupala atau via lainnya. Trek dari Gunung Slamet via Guci Kupala ini benar-benar luar biasa teman-teman. Jadi kalian harus menyiapkan fisik lebih lagi ya teman-teman. Olahraga jangan lupa, karena persiapan fisik itu penting. Setelah 3 jam perjalanan dari pos 4, alhamdulillah kita sampai puncak. Puncak Slamet dengan ketinggian 3.428 mdpl via Guci Kupala. Alhamdulillah kita dilancarkan. Keren. Tadi udah nggak kabut teman-teman, kabutnya kayak apa ya, datang dan pergi gitu. Tapi yang penting nggak kayak dia. Jadi semangat terus untuk kalian. Kalau misalnya ke Slamet harus well prepare, soalnya benar-benar treknya berat banget. Berat, tak akuin berat banget. Apalagi aku ini halangan hari ke-3 kalau nggak ke-4. Benar-benar luar biasa. Tapi selain itu Slamet the best. Aku kasih tahu view-view selanjutnya ya. Puncak Slamet. Alhamdulillah, makasih Mas Joko. Keren. Terus ini ada Rengga, Dani. Terus di situ ada Mas Man. Mas sudah. Mas sudah. Noleh dong. Alhamdulillah puncak merah putih Gunung Slamet via Guci Kupala, sampailah kamu di sini. Masya Allah, keren banget teman-teman semuanya. Gak sia-sia jauh dari Malang ke Tegal dapat view secantik ini. Meskipun sempat hujan ya teman-teman, tapi aku selalu berdoa supaya dapat cerah ketika di puncak. Nah teman-teman, kalau kalian misalnya ke puncak Gunung Slamet ini bisa turun di sini teman-teman, jadi bisa menghangatkan diri untuk kalian semua supaya tidak kedinginan ya teman-teman.
Ya Allah, terima kasih ya untuk 5 temanku yang sudah menemaniku ke Gunung Slamet ini. Kalian super the best. Karena ini adalah teman-temanku yang beberapa kali naik gunung waktu long trip teman-teman. Jadi cocok banget kalau sama mereka. Wah, apik banget, Des. Akhirnya kita memutuskan turun setelah 1 jam kita di puncak. Sekitar jam 9 atau jam 10 kita memutuskan untuk turun teman-teman. Karena kita mau langsung turun setelah dari puncak. Dan ini sampailah kita di pos 4 kembali. Ini masak nasi, sosis pangsit, bakso, bakar, plus ada cireng teman-teman. Ya, agar diberi keselamatan sampai kita turun. Kita mulai. Cukup. Ya. Bila, go! Untuk rumah kita berdoa agar diberi keselamatan sampai kita turun. Kita mulai. Cukup. Ya. Bila, go! Akhirnya teman-teman, kita sudah keluar dari jalurnya Guci Gupalah. Wow, rasanya bener-bener mantap banget ketika kalian lewat di Guci Gupalah ini teman-teman. Mantap, jadi kalau kalian ke Gunung Slamet ini bener-bener sepi banget. Nggak ada pendaki lain kecuali kita, nemu cuma 1. Terus habis itu besoknya waktu kita pulang ini ketemu 1 rombongan lagi. Karena BC, Gupala sama Kompak itu gabung teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian antara 2 itu nanti ketemu di jalurnya sih gitu. Kalau kataku bener-bener di jalurnya luar biasa banget. Kita cuma ngambil 2 hari 1 malam untuk Gunung Slamet. Dan itu bagiku pencapaian yang luar biasa banget. Karena Gunung Slamet tuh beda daripada gunung-gunung 3000 lainnya. Mantap. Jadi gitu aja ya teman-teman. Review dari aku, semoga kalian suka sama review aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye. Yuk, Mbak, Kak. Rangga. Arba ini mau Aduh, serius.
Semangat. Teman-teman, kelihatan nggak itu tulis? Teman-teman, aku sudah males ngomong. Tolong kasih semangat aku. 100 kali aku baru mau ngomong. Senyum ya lo. Teman-teman. Dasar narsis. Yo apa sih? Kayak lo kayak aku udah ganjel lu tas tak. Berdiri dengan dari ramangan. Ini enak ini ngawur aja. Produknya ya, warung ayam goreng koper Malang. Wes dicekeling wis enak ning kene. Lama. Tisune ndi tisu? Komposisi. Tisu. Gampang ora tisune. Ada sih aku di atas dewi. Tisu ku tak cemplung tasu ngomong. Tanpa tenaga bantuan. Gak ketok Iki bisa iki kameramen. Ayam rocker kok apa, Mbak? Ayam rocker tuh ayam. Ayo rocker kita. Ternyata nggak cuma manusia yang rocker ya. Ayam juga manusia. Mungkin kayak kadang ana sing ngedol sarung tangan apa jal? Sing nggo tukang ngecor. Tisune yo gawa sak Tisu kerjaan. Cuaca sementara di pos 1 masih lumayan cerah tapi agak-agak mendung. Begitu. Ijang satu ganti. Orang dolanan doro lah. Mate. Gak bisa berkata-kata. Tek, cok, entek baterai. Kayak sing adem. Iya. Adem kayak adem, Mas. Gak ngaku, Mas. Karepku ki tau bengel lah. Tambah morong. Ben semel. Baru-barune ben pagi. Aku baru mau ngomong. Aku pengen nyoba kiranti lho. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menemaniku di trip Gunung Slamet via Guci Kupala. Terima kasih keseruannya, supportnya, semangatnya, dan kebersamaannya. Kita nggak tahu kapan lagi bisa satu squad lagi seperti ini. Tapi setidaknya kita pernah mendaki bersama. Anggaplah nanti di suatu hari tetap bersama, tetap silaturahmi ya teman-teman. Intinya terima kasih banyak. See you on the next trip. Bye.